Hadis yang selanjutnya, likulli syai'in miftahun wa miftahul jannah hubbul masakin wal fuqara. Setiap segala sesuatu itu ada miftahnya, ada kuncinya. Wa miftahul jannah, dan kuncinya surga, hubbul masakin, cinta terhadap orang-orang miskin, wal fuqara, dan orang-orang fakir. Jadi kunci surga dalam hadis ini disebutkan adalah kita disuruh untuk mencintai fakir dan miskin. Tetapi kenyataannya kita hidup saat ini terkadang kebalik, Pak. Termasuk saya. Kalau misalkan kita punya saudara berada, punya saudara punya jabatan yang tinggi, kita bangga. Kita membicarakan, bahkan cerita ke orang-orang, oh adik aku ini sekarang jadi ini, saudara aku ini yang di sana sekarang jadi pejabat ini. Bangga kita kalau punya jabatan, punya harta. Kalau kita punya kawan, punya saudara, bahkan keluarga yang punya jabatan, punya harta, kita bangga. Bangganya luar biasa, bahkan kita nggak malu cerita, malah justru kita membanggakan. Setiap orang ketemu diajak cerita semua. Ya boleh seperti itu, tapi kalau kita mencintai orang yang punya, seharusnya ketika kita berjumpa atau punya keluarga yang tidak punya, kita juga mempunyai rasa yang sama. Kalau kita bangga terhadap teman yang mempunyai harta, cinta terhadap teman yang mempunyai harta, seharusnya ketika ada teman yang tidak punya juga rasanya sama, bahkan lebih, kata Rasulullah, karena menjadi kuncinya masuk surga. Kalau kita cinta terhadap orang yang punya jabatan, kita juga harus cinta terhadap orang yang tidak punya jabatan. Itu seperti itu. Tapi buktinya di masyarakat atau di sekeliling kita, bahkan terkadang kita sendiri seperti itu, merasa seperti itu. Ya contoh seperti ini, sepele lah, yang akhir-akhir ini terjadi atau yang ada di sekeliling kita. Akhir-akhir terjadi kan berita duka. Banyak berita duka, banyak berita kematian. Kalau yang meninggal itu saudara kita yang tidak punya apa-apa, jarang orang mau layat. Tetapi kalau yang meninggal itu orang kaya, orang punya jabatan, jangankan layat ke rumahnya, di media sosial itu rame, Pak. Di media sosial semua berebut untuk mengucapkan berita duka, berebut untuk mengucapkan belasungkawa. Tetapi kalau yang meninggal itu tidak punya, jangankan ucapan belasungkawa di media sosial, ucapan ke rumah aja bisa dihitung berapa orang. Kalau yang meninggal ini orang punya jabatan, orang kaya, depan rumah karangan bunganya banyak nih, dari ini, saya kan lomba-lomba ini, mana yang paling bagus ini ucapan belasungkawa, ucapan dukanya. Tapi kalau yang tidak punya, coba Pak, ada pernah jumpain orang tidak punya, ibarat mohon maaf misalkan tinggal di bedeng meninggal, ada nggak di depan bedeng itu karangan bunga dari ini. Padahal yang disuruh oleh Rasulullah itu kita mencintai fakir miskin. Kenapa? Karena ya memang mereka yang membutuhkan kita. Kalau orang kaya, orang punya jabatan, kita tidak cintai pun mereka sudah bahagia hidupnya, karena mereka punya. Berarti kalau kita pengen sama Rasulullah, ya dekati anak yatim, fakir miskin, cintai anak yatim, cintai anak fakir, cintai orang miskin. Berarti beruntung orang yang punya rezeki lebih, kemudian hatinya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentasarufkan sebagian rezekinya untuk mencintai anak yatim, orang fakir, orang miskin. Itulah orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.